Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Arhim Rozi, NIM 2011020300050. Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dengan dosen Bu Betty Nurhayati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gotong royong di masa pandemi. Aksi solidaritas pangan Yogyakarta muncul sebagai reaksi para aktivis sosial terhadap dampak pandemi COVID-19. Solidaritas pangan merupakan perkumpulan relawan dari sejumlah organisasi di Yogyakarta dan diprakasai oleh masyarakat sendiri. Wabah virus corona memang tak hanya mengancam keselamatan warga, bangunan ekonomi masyarakat pun ikut oleng. Pembatasan sosial dan pembatasan fisik yang diberlakukan melalui Maret lalu saat COVID-19 merayapi wilayah Yogyakarta secara cepat kontan menghantam kelas sosial bawah. Situasi itulah yang dicermati Ita Fathia Nadia, tokoh LSM perempuan dari Yayasan Kalyana Mitra Yogyakarta. Dia memandang pekerja informal harus memandangi ancaman ganda, yakni wabah, penyakit, dan kesulitan rezeki. Diketahui sebagai dari mereka menggais rezeki harian, sedangkan sebagai hal lainnya menggantungkan hidup bidang yang berkaitan dengan dunia pariwisata di tengah kewajiban untuk physical distancing dan sosial. Sektor informasi rontok, padahal menurut data BPS Februari 2019 sebanyak 1,87 juta tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta berkiprah di sektor informasi. Itu berarti sekitar 51% disergap bawah, sebagai mereka bahkan kesulitan mengakses pangan. Tersentuh nuraninya, Ita Fathia dibantu kedua putrinya lantas mencoba melakukan pemetasan. Dia pun mendatangi pekerja informal yang dinilai paling menderita akibat pandemi. Mereka itu, kata Ita Fathia, bahkan acap kesulitan untuk bisa memperoleh makan. Mereka yang butuh makan terutama adalah tukang becak dan para buruh gendong di pasar-pasar. Alhasil, Ita Fathia pun membuka dapur umum di rumahnya di kawasan Ngadiwinatan, Ngampilan, Yogyakarta. Gerakan Solidaritas Pangan Yogyakarta meluas. Beberapa organisasi turut bergabung, di antaranya adalah Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Yogyakarta. Mereka berhasil mengumpulkan dana sebesar hingga sekitar 50 juta. Dari donasi itu, setiap dapur umum kemudian memproduksi rata-rata 100 bungkus makanan setiap hari. Menurut laporan dia, hingga 30 Juni 2020 terdapat 1.204 informasi dari 7 klaster instansi yang berhasil dihimpun. Di antaranya kementerian atau lembaga sebanyak 141 inovasi, pemerintahan provinsi 168 inovasi, pemerintahan kabupaten 403 inovasi, pemerintahan kota 200 inovasi, perguruan tinggi 98 inovasi, perguruan swasta dengan 50 inovasi, serta masyarakat sipil ada 144 inovasi. Sedangkan untuk persentase inovasi berdasarkan kategori, yaitu kategori ketangguhan massal sebesar 45%, kategori cepat tanggap 39%, publik 39%, dan kategori pengetahuan publik 16%. Dalam menghimpun inovasi digunakan dua cara, yakni
pencarian inovasi melalui media sosial, serta memberitahu instansi pemerintah dalam masyarakat memulai pengumuman. Inovasi pelayanan publik penanganan COVID-19 dibagi 3 kategori. Di antaranya kategori respon cepat tanggap, kategori pengetahuan publik, serta kategori ketangguhan massal. Inovasi-inovasi yang terpilih dalam memenuhi kriteria di antaranya kebaruan, kemanfaatan, efektif, dan serta transferable. Belum terlambat untuk selamatkan diri kita, mulai dari diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.